Surah Al-Baqarah, ayat 63. Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari kamu, dan kami angkatkan gunung Tursina di atas kamu, seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepada kamu, dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa. Ayat ini berbicara tentang peristiwa yang mereka alami, ketika menolak melaksanakan kandungan kitab suci Taurat. Ketika itu, Allah memerintahkan malaikat mengangkat gunung Tursina ke atas kepala mereka, yang kini berada di Sinai, dan ingat pula lah, ketika kami mengambil janji dari kamu, dan kami angkatkan gunung Tursina di atas kamu. Ini terjadi ketika mereka, pada mulanya memohon untuk melihat Allah di dunia ini dengan mata kepala, lalu Allah memperdengarkan kepada mereka halilintar yang mematikan mereka, dan setelah mereka dihidupkan kembali, mereka menolak mengamalkan kandungan kitab suci, karena menilainya berat untuk dilaksanakan. Menghadapi pembangkangan itu, Allah mengangkat gunung Tursina, dan mengancam untuk menjatuhkannya di atas kepala mereka. Ketika itu, barulah mereka tunduk dan sujud, pertanda bersedia mengamalkannya. Konon mereka bersujud sambil mengarahkan pandangan ke arah gunung di atas mereka, takut jangan sampai gunung itu jatuh di atas mereka. Itu sebabnya, sebagaimana dituturkan oleh Asy-Syakrawi, hingga kini, cara sujud orang Yahudi adalah dengan mengarahkan sebelah wajah ke bawah dan sebelahnya yang lain memandang menuju ke atas. Thohir Ibnu Asyur mengemukakan pendapat lain tentang makna, kami angkat gunung. Menurutnya, ketika Allah bertajalli ke gunung atau menampakkan cahayanya melalui gunung dengan satu cara yang tidak kita ketahui, gunung tersebut bergerak bahkan hancur, asap berterbangan, guntur bersahut-sahutan dan kilat menyambar. Ketika itu, boleh jadi, mereka bagaikan melihat gunung seperti awan yang berada di atas mereka, karena itu pula dalam Quran Surah Al-A'raf dinyatakan, dan ingatlah, ketika kami mengangkat gunung ke atas mereka, seakan-akan gunung itu naungan awan, dan mereka yakin bahwa itu akan jatuh menimpa mereka. Pendapat ini lebih logis dari pendapat Asy-Syakrawi dan banyak ulama selainnya, yang menyatakan bahwa, gunung Tursina diangkat oleh Allah di atas kepala mereka. Memang ada riwayat-riwayat yang kandungannya demikian, tetapi nilainya sangat lemah. Selanjutnya, ayat di atas menceritakan apa yang terjadi setelah peristiwa yang disebutkannya itu. Ketika peristiwa itu terjadi, Allah mengambil janji mereka, yaitu, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepada kamu, dan ingatlah selalu, yakni amalkan apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa, yakni laksanakan yang diperintahkan, jauhi yang dilarangnya, ingat-ingat kandungannya, agar kalian dapat menghindar dari siksa, yakni sanksi yang ditetapkan Allah. Ayat ini memberi isyarat yang sangat jelas, bahwa kehadiran kitab suci bukan sekadar untuk dibaca, apalagi dijadikan hiasan di rumah atau di kendaraan, tetapi untuk dipelajari, dihayati kandungannya, dan diamalkan, dengan harapan, dapat mengantar kepada ketakwaan, yakni keterhindaran dari segala macam sanksi dan bencana di dunia dan di akhirat. Pakar hadis, An-Nasai, meriwayatkan melalui Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah seorang manusia yang paling bejat adalah, seorang fasik yang membaca Al-Quran sedang dia tidak memperhatikan sesuatu darinya, yakni tidak mengamalkannya. Di atas terbaca bahwa, gunung Tursina diletakkan di atas kepala mereka sebagai ancaman, atau mereka merasa yakin setelah melihat asap berterbangan, serta mendengar guntur dan menyaksikan kilat, mereka yakin, bahwa gunung akan menimpa mereka, baru kemudian mereka diberi pilihan, melaksanakan kandungan Taurat atau gunung Tursina runtuh di atas mereka. Nah, di sini timbul pertanyaan, bukankah ini ancaman, dan bukankah ancaman ini telah mencabut hak pilih mereka? Bukankah ini bertentangan dengan hak pilih yang sejak semula Allah telah anugerahkan kepada manusia? Kita berkata, tidak, ancaman tersebut tidak mencabut hak pilih mereka. Selanjutnya, apakah ketaatan kepada Allah harus disertai dengan ancaman? Bukankah ini pemaksaan untuk taat? Jawabannya serupa dengan menjawab pertanyaan yang diajukan kepada seorang ayah yang mengancam akan memukul anaknya bila ia tidak minum obat. Ini bukti kasih sayang, karena kalau tidak, hidupnya terancam. Akal anak yang diancam itu belum dapat memahami kemaslahatan minum obat kecuali dengan membujuk atau mengancam. Memang, akal manusia ketika itu, yakni pada masa Nabi Musa alaihissalam, belum sampai pada satu tingkat kedewasaan seperti kedewasaan seseorang yang bersedia meminum obat yang pahit, dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan. Itu pula sebabnya, bukti-bukti kebenaran para nabi sebelum manusia mencapai tingkat kedewasaan berpikir, yakni sebelum kehadiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu bersifat indrawi, terlihat dan terjangkau oleh panca indera, bukan bersifat akli sebagaimana halnya mukjizat Al-Quran. Namun untuk kesekian kalinya, orang-orang Yahudi enggan dan ingkar janji, sehingga Allah mengingatkan mereka lagi, dengan ayat berikut. Ayat 64. Kemudian kamu berpaling setelah itu, maka, kalau tidak ada anugerah Allah dan rahmat-Nya atas kamu, niscaya kamu tergolong orang-orang yang rugi. Ayat yang lalu menuntun mereka untuk melaksanakan tuntunan kitab suci, tetapi mereka mengabaikannya, bahkan ayat ini menegaskan bahwa, kendati kamu, wahai Bani Israel, telah diperingatkan, tetapi ternyata kemudian kamu berpaling setelah itu, enggan mengamalkannya, dan kamu melecehkan para nabi yang mengajarkannya, sehingga sebenarnya kamu telah wajar mendapat siksa Allah, tetapi Allah masih berbaik-baik kepada kamu, maka, kalau tidak ada anugerah Allah, yakni pemberian yang melebihi hak mereka,
kalau seandainya hak itu ada, dan rahmatnya atas kamu yang menangguhkan siksa supaya kamu bertaubat, niscaya Gunung Tursina dicampakkan ke atas kamu, dan jika demikian, kamu pasti termasuk orang-orang yang merugi, celaka, dan binasa, dengan siksa duniawi dan ukhrawi. Kata kemudian, memberi kesan bahwa pembangkangan itu terjadi setelah ketekunan mereka melaksanakan isi perjanjian tersebut yang berlangsung relatif cukup lama. Namun setelah itu, mereka kembali kepada kebiasaan semula, durhaka dan membangkang. Ada yang memahami kata, setelah itu, pada ayat di atas, sebagai menunjuk kepada pelanggaran mereka menjadikan anak lembu sebagai sesembahan, ketika Nabi Musa alaihissalam pergi bermunajat kemudian menerima kitab suci. Jangan duga bahwa, ancaman tersebut tidak dapat dilaksanakan Allah, karena sebagaimana ditegaskan oleh ayat berikut, sebelum terjadinya peristiwa ini, telah populer peristiwa pelanggaran tentang ketentuan memancing pada hari Sabtu di kalangan mereka.